Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat ya dan siap untuk belajar kembali. Jangan lupa berdoa ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Ini muatan IPA. Selanjutnya, muatan Bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Dan yang ketiga, muatan SBDP, siswa dapat mengidentifikasi ragam gambar pada ragam cover. Cover buku ya maksudnya. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Sehingga setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu memahami pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Maka pembelajaran kita akan tercapai, ya. Paham ya? Kita mulai dari yang pertama yaitu muatan IPA ya. Dalam muatan IPA ada materi jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia ya. Ingat, otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang ya, atau untuk menggerakkan organ tubuh lainnya. Kita tahu bahwa tulang adalah alat gerak pasif ya. Secara umum otot dibagi menjadi 3 jenis ya, yaitu yang pertama ada otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot lurik. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bergerak secara tidak sadar ya, berada pada lambung, berfungsi sebagai penggerak lambung untuk menghancurkan makanan pada sistem pencernaan. Sehingga kita tidak boleh telat makan. Kalau telat makan apa yang terjadi? Maka ketika lambung kosong, otot-otot akan saling bergesekan ya, karena otot polos sifatnya selalu bergerak tanpa sadar ya, dia selalu bergerak. Sehingga akan bergesekan dan terjadi luka ketika kita tidak makan ya, dan terjadi penyakit MAH ya. Selanjutnya otot jantung. Nah, sesuai dengan namanya, otot jantung terletak di jantung. Fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan jantung, memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada otot lurik. Nah, otot lurik ini dapat bekerja secara sadar. Maksudnya yaitu bisa kita gerakkan dan bisa kita hentikan. Ya, fungsinya untuk menggerakkan tangan, untuk menggerakkan kaki, menggerakkan mulut ya. Karena itu bisa dengan sadar kita gerakkan. Itu otot lurik ya. Paham ya untuk 3 jenis otot dan fungsinya? Otot polos berada di lambung, fungsinya menggerakkan lambung. Otot jantung berada di jantung, dan otot lurik berada di tangan, kaki, mulut ya. Fungsinya untuk menggerakkan tangan, kaki, dan mulut. Dan di tempat-tempat lain juga seperti mata. Itu walaupun kita itu bisa berkedip terus menerus, tetapi itu juga bisa sadar, bisa kita berhenti berkedip gitu ya. Kita lanjut ke pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran Bahasa Indonesia, materinya yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks ya. Beda dengan kalimat utama. Ini selalu Bapak jelaskan ke kalian. Ide pokok beda dengan kalimat utama. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Selanjutnya, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Yang kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Nah, itu ya, ada 5 cara. Yang pertama kita mendengarkan, yang kedua mencatat peristiwa yang dibicarakan, selanjutnya
menentukan topik serta kalimat utama, dan yang keempat menentukan ide pokok. Itu ya. Kita lanjut ke contohnya. Di sini Bapak akan membacakan teks, kalian mendengarkan Bapak ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari sekarang. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, misalnya gerak menghancurkan makanan. Otot jantung menggerakkan jantung. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, misalnya menggerakkan tangan dan kaki. Nah, dari teks tersebut, kita bisa menyimpulkan mana kalimat utama, mana kalimat penjelas, dan mana ide pokok. Nah, mana kalimat utamanya? Kalimat utama yaitu pada kalimat pertama. Ini kalimat utama. Ya, kalimat utama yang ini. Nah, ini kalimat utama. Mana ide pokoknya? Nah, ide pokoknya ini. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis. Nah, hanya ini. Ide pokok hanya ini, ya. Otot terdiri atas 3 jenis. Selanjutnya, untuk kalimat penjelasnya ini. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, ya. Otot jantung menggerakkan jantung. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Itu ya, cara mencari ide pokok dari teks lisan. Beda antara teks pokok ide pokok dengan kalimat utama di sini ya. Kalau kalimat utama seluruh, sedangkan ide pokok hanyalah beberapa kata atau ide yang ada dari kalimat tersebut. Kita lanjut ke pembelajaran SBDP. Pada muatan SBDP kita akan belajar tentang ragam gambar pada ragam cover ya. Ragam cover terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama cover berdasarkan kebutuhan buku dan yang kedua cover berdasarkan tampilannya atau desainnya ya. Kita mulai dari yang pertama. Sudah Bapak jelaskan di pembelajaran yang sebelumnya bahwasannya cover buku harus menggambarkan atau mewakili ya seluruh atau keseluruhan isi dari buku tersebut. Kita mulai dari buku yang pertama, cover buku pendidikan. Nah, di sini ada judulnya ya. Ada kalimat penjelasnya dan ada ilustrasi anak yang sedang belajar. Ada media pembelajarannya juga. Ini menggambarkan isi buku ya, buku pendidikan. Selanjutnya cover buku masakan. Di sini ada ilustrasinya gambar masakan. Ya, ada judulnya juga. Ini menggambarkan isi buku tersebut ya, buku tutorial atau cara memasak nasi rames. Selanjutnya, buku yang ketiga cover buku cerita. Ya, di sini ada buku cerita Rakyat Nusantara. Ada ilustrasinya yaitu menggambarkan anak-anak yang sedang bermain congklak ya. Ini adalah kearifan lokal cerita rakyat Nusantara ya. Sehingga 3 buku ini mewakili ya atau menggambarkan seluruh isi bukunya. Itu ya, sudah paham ya? Kita lanjut ke cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah, di sini ada desain yang sederhana, cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Ya. Yang kedua ada cover penuh warna dan gambar. Nah, yang pertama, walaupun ini sangat sederhana ya, hanya ada 3 warna, hitam, putih dan abu-abu, tetapi ini menarik ya. Desainnya itu menarik karena campuran warnanya ya, perpaduan warnanya itu pas ya, walaupun hanya polos. Dan ini tetap menarik pembaca karena sasarannya adalah orang dewasa ya, bukan anak-anak ya. Bagaimana agar tetap menarik? Di sini ada sinopsis ya. Dari membaca sinopsisnya, kita akan tahu keseluruhan isi bukunya, sehingga kita akan tertarik untuk membaca dalamnya, ya, atau membaca isi bukunya. Itulah fungsi dari sinopsis.
Sedangkan untuk buku anak-anak itu covernya dibuat dengan penuh warna ya, agar anak-anak tertarik untuk membacanya ya. Itu untuk cover buku berdasarkan tampilannya. Ini sama-sama menarik, tetapi sasarannya untuk orang dewasa, sedangkan ini untuk anak-anak. Seperti itu ya. Bapak rasa kalian sudah memahaminya. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Yang pertama tadi sudah belajar tentang otot ya, ada 3 jenis otot, otot lurik, otot polos, otot jantung. Selanjutnya kita sudah belajar tentang ide pokok ya, ide pokok dari teks bacaan. Dan yang terakhir kita belajar ragam cover. Nah, diharapkan anak-anak mampu memahami pembelajaran ini semua sehingga pembelajaran kita dianggap tercapai. Untuk soal akan Bapak berikan di pembelajaran offline ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.